ini tidak bisa hadir, diwakili oleh Dewan Guru TK Aisyah Sambiroto Sambibulu Taman Sidoarjo, pada para bunda-bunda, mama-mama yang pada pagi hari ini sangat macam-macam. Kalau saya ngelak gelas di manis-manis dan cantik-cantik. Boten-boten lanang ya. Berarti setuju kalau ngaten dewi. Ya alhamdulillah tak cocok dewi. Monggo selawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana panjenengan sampai saat ini masih diberi hidayah, inayah, rahmat serta nikmat, terutama nikmat zat, nikmat kesempatan. Sehingga dengan ketuaan nikmat alhamdulillah jenengan mari tangi turu sholat subuh, melaksanakan kegiatan masak ngeterno sekolah sampai bisa mengikuti undangan parenting. Penenten undangan ini. Pertanyaan ini apa sih parenting niku? Nah, nanti saya jelaskan ya. Salawat masalam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu sampun blenger nggih, kula bendina ketemu mungkin nggih takmir, nggih BRM, nggih kanca-kanca guru TK niki nggih bolo dhewe iki apa anak aku, engko ana putuku barang ya. Kabeh nggih. Jadi wali murid 80 sing teko gak sampai 50%. Mboten napa-napa Bu, panjenengan ngeten iki. Ya sibuk, sing penting memang tidak ada datang karena kerja. Ojo ngene wis opo paling rapat, paling bayar maneh rapat maneh biasa ngoten gitu. Kok sinetron ini penting sekali nggih. Jadi nanti apa yang saya sampaikan panjenengan dengarkan karena ini penting ya. Tadi mungkin yang belum kenal saya, tapi rata-rata wis kenal nggih. Kenapa tadi? Kita terima semua nggih. Bagi yang mungkin jauh dari saya, ini kan ada nomor saya ya. Penting ini Bu, nek panjenengan nggak baca nggak apa-apa, tapi yang penting nanti di sini ada tulisan free konsultasi. Cilik nih loh Bu apa? Nah di situ ada nama saya DRS Andrianto. Nah sebelum sampai buang, sampai simpen dulu nomor saya. Bagi yang tidak punya, tapi insya Allah untuk apa Pak Rianto sampai duduk benda aku kok sampai sini ya. Jadi sampai guyon lawan nggih. Nomor ini penting Bu, barangkali nanti setelah di sini boleh dengan konsultasi di sini, tapi waktunya pendek. Barangkali ada mama-mama yang mungkin anaknya speak delay, ada kekurangan, mau konsultasi sungkan, jangan telepon saja ke saya, gratis nggak bayar. Nek gabung telepon sama nang omahku. Nggak apa-apa, habis maghrib janjian Pak, anak saya seperti ini seperti apa ya. Yang rumahnya Sambibulu bisa juga ke rumah anak saya. Di sana ada spanduknya, ngerti Yayasan Asalam. Nah itu ada spanduk saya, nggak apa-apa di situ yang kajian. Nanti apa? Untuk konsultasi bayar biro nggak bayar, nggak bayar. Ya perjalanan saya sampai Pandaan kemarin ini tadi saya pagi-pagi jam 5 berangkat, saya sidik jari ke perumahan Diorjo Bersih. Setengah 6 janjian, soalnya sekolah jam 6, makanya saya sempat-sempatkan di sini. Yang sana saya sempatkan karena apa? Saya janjian dan jadwal saya 3 bulan berikutnya sudah antri. Kemarin itu memang liburan, tak kayak ngangguri. Saya cangkruknya di Bapak Sahlam ya, karena aku ya. Nah ini mulai aktif lagi. Jadi saya jelaskan. Nah, apa yang sudah dikatakan oleh Bu Guru tadi, ya nanti di sini sampai jam berapa Bu anak-anak yang pulang pertama, yang KB? Oh iya, masih bisa ya, oh 1 jam ya. Jadi di sini ada judul bagaimana memberikan pola asuh yang baik dan benar, serta mengenal bakat dan kecerdasan anak sejak dini. Sejak dini itu anak yang kecil Bu, bukan tanya. Ini namanya siapa? Ini Ara. Ara. Sekolah kelas berapa? Belum sekolah. Belum sekolah. Ara ya. Ara ini belum sekolah, umurnya 3,5. Jenengan tahu Ara enggak ini pada saat nanti besar, umur 16-17 mau masuk SMA. Kira-kira Ara ini nanti bisa di IPA maupun IPS sama sudah tahu. Anak IPA atau IPS tahu? Belum tahu. Jenengan tahu? Tiba-tiba nanti gede Ara ini jadi dokter juga nggak tahu, ya jadi guru nggak tahu. Tapi nanti kalau panjenengan itu sidijar sudah tahu. Kepintaran anak sampean, oh anakku kok IPA wis iso ditelok umur 2 tahun. Nggih. Anakku pinter matematika, anakku ngajine pinter, anakku gambarnya pinter, ada nilai-nilai. Makanya di sini namanya analisa sidik-jari. Nah Bu, sekarang saya tanya nih, barangkali ya. Saya kesini itu biasanya 3 tahun sekali, karena ada TKKB, ada AKB. Ada yang pernah mendengar tes analisa sidik jari? Ada? Atau fingerprint?
Belum tahu ya. Nah, saya jelaskan. Analisa sidik jari ini nanti kalau anak panjenengan ikut, tinggal di sidik jari saja. Untuk prestasi sidik jari bu umur tahun. Wis tak delok arek iki kaku. Pinter tapi kaku, cerdas tahu. Arek iki kok nanti impas tahu. Ya, dari sidik jari ini. Nah, dari sidik jari nanti banyak yang diketahui. Apa gaya belajar? Jangan kaget nanti setiap anak itu berbeda. Ono arek sing gaya belajarnya pakai visual, pakai mata. Senengane arek iki nopo? Senengane ya nanti kalau belajar suka baca, suka nulis, suka gambar, suka orek kertas, suka orek tembok, nek mainan HP tetap. Anak iso. Ayo, senengane orek tembok. Ada lagi anak yang cerdasnya dengan visual auditori. Apa auditori itu? Arek seneng hafalan. Omongnya kayaknya cukup nek kau saya toyote. Ada? Ada lagi yang cerdasnya lewat kinestetik. Nopo kinestetik, gerakannya lincah. Bokongnya mepati ini gak sok menang. Pencolok jari ini super aktif, bener ya. Itu kegerak, nanti bisa ditunjukkan. Sampai nanti yang saya katakan, arah ini nanti IPA, IPS bisa semua. Nanti saya jelaskan semua. Nah, sebelum saya lanjutkan, sekarang perbedaannya. Kalau tadi ada tes sidik jari, panjenengan belum begitu ngerti. Kalau tes IQ tahu nggak? Tahu, pernah mendengar. Ya? Nah, kenapa kalau saya bedakan? Karena apa? Ya? Saya dulu juga ya sebelum sidik jari ya saya berbagai macam pekerjaan tak lakoni kabeh. Nah, sebelum sidik jari, kalau tes IQ itu seperti ini, Bu. Jangan tahu tes IQ penting mana ya? Saya jelaskan dulu tadi. Kalau tes IQ itu hanya satu lembar. Bentuknya tes itu apa? Nulis, gambar. Okay. Yang dicari apa? IQ, berapa IQ-nya? Bentuknya seperti ini. Terus pertanyaannya, gaya apa Pak Rianto tes IQ? Tes IQ itu biasanya kalau zaman dulu, sekarang sudah nggak laku. Dalam arti, saya mengatakan tidak begitu penting. Karena apa? Tes IQ itu hanya mengetahui IQ-nya saja. Berapa sih IQ-nya? Kurvanya 90 ke atas. Terus digunakan untuk apa Pak Rianto? Biasanya IQ itu digunakan untuk pendaftaran sekolah dari TK ke SD apabila umurnya kurang. Contoh ya, kalau di Surabaya ada beberapa sekolahan yang mensyaratkan tes IQ, TK Al-Hikmah, kemudian Santa Maria, di Sidoarjo TK-nya, terus siapa itu yang Bumi Solawat itu yang mau SD ya. Bu, kalau anak panjenengan mau masuk SD, umurnya berapa sih? 7 ya. Umur anak kira-kira kalau SDM itu kan umurnya sekitar kurang lebih 7. Nah, kemudian anak panjenengan daftar nang Al-Falah misalnya, ternyata umurnya masih 6,1, belum 6,5. Dari lembaga ngomong, Bu, diterima dan apa-apa, tapi apa syaratnya Pak? Sehubungan dengan umurnya kurang 6,5 anaknya kurang, maka anaknya disyaratkan untuk tes IQ dulu karena umurnya kurang. Di mana rumah sakit banyak, Kotija juga ada. Berapa sih tes IQ harganya? Rata-rata sendiri itu mahal. Saya dulu juga tes IQ tapi sekarang karena digunakan untuk itu. Nah, saya sekarang sudah jarang sekolah yang menggunakan tes IQ. Sama nanti punya anak misalkan mau masuk ya pokoknya mau arah wangi nggak masalah. Jadi sudah tidak digunakan kecuali sama mau memperpanjang SIM. Pernah memperpanjang SIM di Krian? Pakai IQ, syaratnya sudah pokoknya saja kepentingan asli sama gak akan lulus. Mau masuk AKB pakai tes IQ dan seterusnya itu hanya digunakan. IQ itu berubah-ubah. IQ itu hanya melihat kecerdasan anak pada saat ini. Nek panjenengan kepingin ngetes anak IQ nanti kondisikan anaknya sehat, jangan sakit, jangan misalnya nek arek sama seneni, arek susah, gak akan bisa tes IQ-nya pasti jelek. Jadi tes IQ itu harus bahagia. Makanya tes IQ itu dikatakan akurat. Kenapa? Tes IQ itu hanya untuk misalnya contoh Pak Bibi. Jangan tahu Pak Bibi, almarhum Bibi. IQ-nya berapa? Luar biasa, 140. Namanya super jenius. Tapi Pak Habibie ini pinternya di mana? Dia hanya pembuatan teknologi pesawat terbang. Disuruh melukis Pak Habibie bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kalau nanti kita sidik jari ini bisa semua. Oke ya. Sekarang saya lanjutkan. Sebelum saya bahas ini sedikit yang dikatakan